Di sini saya Agus Ismail. Sebelumnya perkenalan dulu, Agus Ismail SPD, ASN Provinsi Jawa Barat, unit kerja di SMAN 1 Panewangan, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Sini saya akan memaparkan untuk pemecahan masalah siswa berkaitan dengan mengetahui dan menyelesaikan kesulitan belajar siswa. Nah, untuk hal itu ada beberapa hal sebelum kita masuk ke materi. Secara peta konsep, bahwasanya masalah kesulitan belajar siswa, satu, kita bahas nanti pengertian. Kedua, faktor yang mempengaruhi anak didik dalam kegiatan kesulitan dalam belajar. Sebelumnya kita harus secara dulu mengenal anak didik kita secara karakteristik individu, lalu memilah siswa-siswa manakah yang mengalami kesulitan dalam belajar, faktor apa saja yang menyebabkan siswa tersebut kesulitan dalam belajar, lalu yang terakhir adalah mengatasi faktor tersebut untuk supaya siswa mampu menyesuaikan pembelajaran di dalam kelas. Pengertian. Jadi kesulitan belajar adalah keadaan di mana anak didik atau siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Terjadinya belajar pada manusia terdapat perbedaan penampilan, kinerja manusia sebelum dia dan sesudah ditempatkan pada situasi belajar. Itu yang dimaksud dengan kesulitan belajar. Jadi siswa tersebut karena ada faktor sesuatu hal dia tidak dapat belajar semestinya atau tidak dapat mengikuti apa yang ditujukan sesuai dengan tujuan kompetensi dalam pembelajaran. Kondisi belajar itu sendiri dibagi dua, ada kondisi internal dan kondisi eksternal, di mana kondisi internal adalah kemampuan yang telah ada pada diri individu sebelumnya mempelajari sesuatu yang baru dihasilkan seperangkat proses informasi. Lalu yang disebut juga dengan kondisi eksternal adalah situasi perangsang di mana di luar diri dari si belajar. Kondisi belajar yang diperlukan untuk belajar itu sendiri berbeda-beda tiap kasus. Itu yang mempengaruhi kondisi belajar siswa secara internal ataupun eksternal. Pengaruh belajar secara faktor internal ada faktor fisiologis, yaitu faktor tubuh atau keadaan misalnya kesehatan, itu mempengaruhi faktor internal. Faktor psikologis atau jiwa anak ketika dia kondisi psikis ketika dia belajar yang dipengaruhi oleh bakat, minat, intelijensi, dari minat itu harus didukung oleh motivasi. Sedangkan faktor eksternal sendiri adalah faktor sosial, lingkungan keluarga, lingkungan guru, dan lingkungan masyarakat. Faktor non-esensial, kurikulum dan media pendidikan atau media pembelajaran. Faktor-faktor yang didapat dalam kesulitan belajar yaitu yang pertama, keterampilan intelektual, informasi verbal, strategi kognitif, sikap, dan keterampilan motorik. Cara anak didik yang mengalami kesulitan belajar ada beberapa yang untuk mendapatkan data siswa yang mengalami kesulitan belajar. Pertama, dilakukan dokumentasi, interview atau wawancara sendiri, observasi, dan tes diagnostik. Usaha untuk mengatasi pembelajaran antara lain: satu, mengumpulkan data, misalnya diajarkan kunjungan ke rumah, melihat kondisi, ada wawancara di orang tua, studi kasus, studi pribadi, daftar pribadi anak, meneliti pekerjaan anak,
meneliti tugas kelompok, melaksanakan tes baik tes IQ maupun tes prestasi. Itu beberapa cara untuk mengetahui bahwa siswa tersebut kesulitan belajar, terutama dalam beberapa hal atau beberapa kompetensi yang ada di dalam pembelajaran itu sendiri. Terus selanjutnya, setelah pengumpulan data, informasi data, kita lakukan pengumpulan data dengan mengidentifikasi kasus yang tujuannya nanti untuk melakukan hipotesa dari kasus tersebut. Yang kedua, membandingkan antar kasus, dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Lalu kita lakukan diagnosa keputusan mengenai jenis kesulitan belajar anak itu sendiri, yaitu kita dibuat menjadi dua, ada berat dan ringannya, dan tingkat kesulitan yang dirasakan oleh anak didik. Yang ketiga, keputusan mengenai faktor-faktor yang ikut menjadi sumber penyebab kesulitan belajar anak didik. Yang ketiga, keputusan mengenai faktor utama yang menjadi sumber utama penyebab siswa tersebut sulit untuk belajar. Yang keempat, ada prognosis, dan yang kelima ada treatment. Melakukan bimbingan secara individu, baik itu merupakan bimbingan kelompok atau melalui radial pitching untuk mata pelajaran tertentu. Dalam hal ini adalah mata pelajaran kimia, ataupun melalui bimbingan orang tua di rumah jikalau memang permasalahan itu muncul di lingkungan keluarga. Yang kelima, pemberian bimbingan pribadi untuk mengatasi masalah-masalah psikologis. Yang keenam, pemberian bimbingan dengan cara belajar yang baik secara umum. Yang ketujuh, pemberian bimbingan dengan cara belajar yang sesuai dengan karakteristik setiap mata pelajaran. Langkah selanjutnya, kita melakukan evaluasi untuk menentukan kesimpulan. Itu mungkin beberapa langkah, cara-cara yang harus kita lakukan untuk mengetahui karakteristik masing-masing individu siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Terima kasih.